Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai hari ini atas kehidupan kami. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada, semua ini semata-mata hanya karena kasih karunia-Mu. Amin. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang disampaikan itu akan menjadi rema buat hidup kami. Amin. Kami tahu bahwa firman ini pasti mengubahkan hidup kami. Untuk kami berbuah lebat, untuk kami hidup berdampak buat kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar. Dan biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, terima kasih buat kesempatan ya. Saya sudah 2 kali ke sini, saya kagum, bagusnya ya, gereja ini luar biasa. Saya percaya bukan hanya gedung ini aja yang dipercantik ya. Tapi pribadi-pribadi yang hadir ke tempat ini semuanya juga akan dipercantik secara karakter Kristus. Amin. Ya, tadi ada pesan Bu Eli kalau khotbah yang keras ya. Untung tadi saya datang sudah dikasih bakmi Jambi sama Yuli ya. Hari ini saya akan berkhotbah bagaimana jangan membatasi kuasa Tuhan. Seringkali kita kalau dalam keadaan sudah kepepet ya, hidup dalam penderitaan, kita ini sering membatasi kuasa Tuhan. Senyatanya waktu saudara dalam keadaan buruk, Allah turut bekerja di dalam segala hal mendatangkan apa saudara? Kebaikan. Tapi waktu dalam keadaan buruk, jujur, doa keadaan tambah parah. Saudara, sering kita keluar dari proses Tuhan. Kita mengambil cara yang menurut akal kita ini cara lebih cepat. Kalau tunggu waktunya Tuhan itu lemot Bu Eli. Lelet. Tidak selesai-selesai. Tapi ini ada cara dunia diajari tipu-tipu dikit-dikit. Tapi cepat kaya Bu Eli. Ya gimana kita butuh Bu Eli? Butuh BU. Jujur kalau kita ngerti firman, seringkali di dalam keadaan kita yang buruk, Tuhan itu sudah sediakan sesuatu yang jauh lebih baik. Seringkali kita batasi kuasa Tuhan ketika apa? Ketika ada orang yang merekakan yang jahat atas hidup kita. Kita difitnah, kita ditipu, kita ditusuk dari belakang, kita dikhianati, kita marah. Kita berespon salah, kita ikut-ikutan membalas. Senyatanya kita sedang membatasi kuasa Tuhan. Kenapa? Karena di tengah rekaan yang jahat, pikiran Tuhan itu apa? Aku sudah sediakan rekaan yang baik. Tapi karena saudara balas, Tuhan bilang gini, impas. Rekaan yang baik dari aku itu tidak engkau nikmati karena engkau emosi, engkau balas dengan kekuatanmu sehingga sama-sama. Orang yang menyakiti kita berdosa, ketika kita membalas kita juga berdosa. Upahnya hilang. Hari ini apalagi saudara? Orang kalau jatuh dari masalah satu, Bu Eli belum selesai satu, datang lagi masalah berikutnya. Bu Eli, ikut Tuhan ini apa-apaan? Aku sudah tidak mau pikul salib, hari ini aku mau pikul dosa. Karena saya sebagai seorang konselor banyak rumah tangga.
Tidak semua yang orang saya konselingi mau nurut firman Tuhan. Beberapa, tapi lebih banyak yang nurut, saya bersyukur ya. Yang tidak nurut itu cuman hitungan berapa persen, tidak sampai 5%. Tapi yang tidak nurut itu saudara tahu. Waktu dia bilang gini, Bu, saya pengakuan dosa. 5 tahun saya kasih batas suami saya selingkuh harus tobat. Main perempuan harus tobat. Tapi sudah lebih dari 5 tahun tidak bertobat, malah perbuatannya makin luar biasa, Bu. Habis kesabaran saya. Belum lagi usaha mulai bangkrut. Tapi yang namanya bandit satu ini sudah bangkrut pun, Bu. Kalau lihat cewek matanya masih jelalatan, Bu. Tidak tahu diri. Tiba-tiba ada pacar lama saya yang sudah jadi duda mendekati saya. Dan saya mulai, Bu, pacaran lagi. CLBK, cinta lama bersemi kembali. Jujur, ada banyak orang tidak ngerti firman. Saya cuma bilang gini, Bu, seharusnya kalau yang namanya suami dipergumulkan makin luar biasa, ibu itu membatasi kuasa Tuhan. Berbahagialah engkau jika engkau jatuh di dalam berbagai-bagai apa saudara, pencobaan, masalah belum selesai datang lagi. Ternyata Tuhan memberikan kebahagiaan. Tapi buat orang yang merasa masalah datang bertubi-tubi, gak bisa mikir kebahagiaan. Yang dipikir masalah itu cuman bencana, apes, sial. Jujur hari ini jangan batasi kuasa Tuhan. Mungkin saudara hari ini lagi menghadapi posisi yang makin buruk. Gak ada jalan keluar, sudah setia, tetaplah setia. Karena sebentar lagi kebaikan Tuhan pasti saudara dan saya akan alami. Mungkin hari ini engkau direkakan orang yang jahat, orang ditolong bawa kabur, Bu. Sudahlah. Hari ini belajar untuk mengucap syukur karena ketika orang makin jahat atas hidupmu, itu berarti rekaan Tuhan makin luar biasa atas hidup saudara dan saya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kita belajar dari seorang Ayub. Yuk kita lihat dulu di Ayub 1 ayat 11 sampai 12. Hari ini jangan batasi kuasa Tuhan. Ayub itu orang yang saleh, takut akan Tuhan. Ya, kalau saudara baca di ayat yang ke-8. Ayub itu orang yang saleh, takut Tuhan, menjauhi kejahatan dan jujur. Secara akal logika mungkin orang seperti ini rasanya kalau menghadapi masalah bonyok seperti Ayub itu tidak masuk akal. Tapi kita perlu tahu, saya sejak mempelajari firman saya tahu ujian orang benar itu 3. Ayub sudah lulus dari segi karakter, respon. Tapi ujian orang benar yang kedua adalah iman. Ujian yang ketiga apa Bu Eli? Kesetiaan. Kalau iman sudah hidup saleh, masih diproses, berarti waktunya Tuhan melatih iman orang benar yang benar-benar hidup hanya percaya tanpa melihat. Mungkin pada waktu keadaan saudara sudah jadi orang saleh, sudah baik sama suami, baik sama mertua, balasannya mertua tambah galak, suami tambah galak. Yang jadi pertanyaannya Tuhan, kamu tetap percaya enggak sama aku? Keuanganmu tambah parah saat engkau hidup benar, orang lain yang tokonya hari ini hidupnya enggak benar tapi tokonya diberkati. Yang jadi pertanyaan Tuhan mau berkata siang ini, kamu percaya dengan apa yang kamu lihat atau percaya kepadaku?
Mungkin kita bilang gini, ya sudahlah Tuhan, saya percaya sudah. Sesudah percaya keadaanmu tambah sulit, tambah parah. Tuhan cuma mau beri satu batasan. Kalaupun engkau ikut aku, tidak dapat apa yang menjadi kehendakmu, tapi kehendakku aku genapi. Sekalipun engkau sudah berdoa, tapi aku bawa hidupmu dalam proses ke next level, next level, next level. Kadang kita berkata capek. Nah, ini ujian kesetiaan. Kalau Yesus sudah mengorbankan nyawanya buat saudara dan saya, dia sudah setia taat sampai mati buat saudara dan saya. Yang jadi pertanyaannya, saudara mau enggak taat setia sampai mati tanpa lihat hasil? Sekali ikut Kristus mau dijawab mau enggak, lihat pemulihan atau enggak, aku tetap memilih setia karena Tuhan sudah jauh lebih setia atas hidup saudara dan saya. Ini ujian 3 ini sedang terjadi loh. Makanya jangan marah sama Tuhan, jangan batasi kuasa Tuhan. Yuk kita lihat ayatnya 11. Tetapi lihat ya, ini iblis jalan-jalan keliling. Hari ini iblis lagi cari jalan-jalan keliling, bukan cari orang yang berdosa. Tapi cari orang yang saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Berapa banyak orang bilang gini, Bu, jadi orang tambah taat itu godaannya, pencobaannya tambah besar ya Bu. Dulu saya jadi orang Kristen biasa-biasa. Pencobaannya ya biasa-biasa Bu. Lah hari ini makin taat loh Bu, taat. Makin baca firman Tuhan jelas. Makin banyak baca firman, makin dituntut banyak jadi pelaku firman. Saudara datang ke tempat ini bukan hanya melakukan rutinitas. Tapi saudara datang ke tempat ini karena saudara dan saya mau jadi pelaku firman. Amin. Lihat apa yang dikatakan ayat ini. Tetapi ulurkanlah tanganmu. Jadi waktu iblis menjelajah, iblis berkata sama Tuhan, ya terang Tuhan. Wong Ayub itu mbok pageri, semuanya dalam berkat-Mu, dia sukses. Punya anak-anak yang sukses. Ya, coba pager kasih karunia ini ambil. Apa yang akan dilakukan Ayub? Apakah dia tetap bisa setia? Dia tetap punya iman atau sebaliknya? Nah, kata-kata ini yang bagus. Tuhan berkata gini, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Itu kata iblis. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam siapa? Kuasa siapa? Kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya, kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Hari ini pastikan orang tidak boleh marah. Bu, sudah setia, hartanya ludes. Sudah melayani Tuhan, suami kabur dengan orang lain. Saya melayani Tuhan 2 tahun, rumah tangga saya hancur saudara. Waktu itu saya jelas secara manusia saya marah sama Tuhan. Saya bilang gini, saya kurang apa saudara? Tuhan saya kurang apa? Kurang ajar. Kalau saudara baca ayat ini, semua yang saudara punyai itu ada di dalam kuasa iblis. Tuhan tidak pernah pusing dengan hartamu yang ludes. Tuhan tidak pernah pusing dengan suamimu yang beralih hati ke lain orang. Tuhan tidak pernah pusing dengan apa yang kau banggakan selama ini. Mungkin kita lagi ngalami keadaan kerugian yang besar, kehilangan, rasa sakit. Semua ada dalam kuasa iblis. Tapi satu hal, hari ini yang Tuhan jadikan perhatian buat saudara dan saya adalah hidup saudara. Dia tetap pegang hidup orang benar di dalam pengendalian Tuhan.
Iblis tidak akan bisa mengusik hidupmu. Makanya saya bilang sama jemaat, kalau kita ngadepi sesuatu rugi yang besar-besaran, keadaan yang ancur-ancuran, jangan pernah serius dengan apa yang hilang, apa yang hancur. Karena semua ini cuman ujian. Kalau kita lulus, semuanya kembali saudara, lipat. Tuhan tuh tidak pernah berhutang. Apa yang perlu saudara takutkan hari ini dengan apa? Semakin saudara bertahan dengan milik saudara, fokus terus dengan milikmu, engkau akan semakin stres, engkau semakin kehilangan kebaikan, kebahagiaan, rekaan yang baik di depan. Itu tidak akan saudara nikmati. Ayub kalau fokus dengan apa yang dia punya, anak yang hilang mati semua, harta sakit, maka Ayub tidak akan menikmati masa depan melihat pengembalian 2 kali lipat, kebahagiaan sampai keturunan yang keempat dia tidak akan pernah melihat. Berikutnya, lihat ya ayat 21, 20 dan 21. Apa yang dilakukan Ayub waktu Tuhan izinkan semuanya boleh kau habiskan iblis. Itu dalam kuasamu, kesehatannya habiskan, hartanya habiskan, anak-anaknya habiskan. Waktu semuanya habis, ini yang reaksinya Ayub. Ayub 1 ayat 20 kita baca. Ayub 22. Amin saudara. Hari itu yang dilakukan Ayub. Yuk lihat PowerPoint saya, 3 hal. Hari ini jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Senyatanya di balik semua yang Tuhan izinkan, habiskan yang jadi punya. Kepunyaan kita hari-hari ini jangan pernah melekat. Makanya kalau iblis keliling, ya iblis tuh keliling tahu hatimu melekat di mana. Kalau harta, iblis pasti curi itu. Saya dulu jujur kalau harta enggak jadi pusing saya. Hidup saya jadi orang Kristen, buka persekutuan 2 tahun, tapi hati saya melekat sama suami. Suami segalanya, bukan Tuhan segalanya. Iblis curi area di mana hati saya melekat. Di situ Tuhan habiskan semua cinta suami saya sampai tapi hari ini saya bersyukur gara-gara cinta suami berkurang, hari ini saya cinta Tuhan dan saya jadi hamba Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada yang perlu disesali, semua tetap dalam kendali Tuhan. Nah, kita lihat apa yang dilakukan Ayub supaya kuasa Tuhan itu digenapi. Yang pertama, Ayub itu mengambil langkah, dia segera sujud dan menyembah kepada Tuhan. Dan dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga ya aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. 3 hal, yuk kita lihat. Yang pertama, kalau kita nggak mau batasi kuasa Tuhan, maka kita fokus kepada Tuhan bukan dengan apa yang kita punya. Seringkali waktu hartamu habis, usahamu bangkrut, uangmu diambil orang, suamimu diambil orang, yang membuat kita nggak melihat kuasa Tuhan. Karena kita fokusnya sama yang kita punya terus. Kapan balik? Kapan bisa beli rumah lagi? Kapan usahaku rame? Kapan aku dicintai lagi Tuhan? Kapan? Enggak. Semakin engkau fokus dengan apa yang kau punya, engkau tidak akan pernah melihat kuasa Tuhan mengembalikan 2 kali lipat. Yang pertama. Yang kedua, Ayub punya hati yang rela. Ada banyak orang enggak rela. Makanya kalau ibu-ibu yang konseling sama saya enggak rela disakiti, pasti menuntut cerai. Harga diri Bu Eli.
Lah kalau saya dikhianati saya nggak bisa kayak Bu Eli, sabar kayak dewa. Oh nggak bisa. Dia laku, oh saya laku. Jujur, kalau orang nggak rela mengikut pikul, saya lihat ini bagus loh. Saudara kalau datang ke gereja, yang selalu saudara ingat itu salib. Salib itu nggak pernah dilupakan di dalam satu ibadah. Kenapa? Di situ ketika kita melihat salib kita tahu bahwa pengorbanan Yesus itu mati buat saudara. Itulah karya yang terbesar. Justru lewat salib kita tahu Yesus mati supaya saudara apa? Tidak binasa, berbalik, bertobat. Datang ke tempat ini jangan hanya cari berkat Tuhan. Jangan cari kenyamanan, jangan cari harta, jangan cari kesembuhan. Hari ini datang ke tempat ini karena engkau selalu diingatkan akan salib di mana engkau harus hidup dalam kekudusan untuk berbalik bertobat, yaitu menghargai karya Yesus yang mati di atas kayu salib. Amin. Yuk kita lihat yang kedua, kalau tidak rela kehilangan sesaat, saudara akan uring-uringan terus. Ujiannya tidak akan lulus. Makin dilihat, makin taat, makin setia. Saya dulu seperti itu, nggak rela saudara. Makin setia, makin berbuat baik, yang sana makin tidak menghormati saya. Rasanya saya hanya hidup dalam kepahitan. Karena saya tidak rela. Tapi waktu Ayub belajar, dia tahu bahwa semua ini lahir tidak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa-apa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kalau memang waktunya belum digenapi, dia berkata, Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya Tuhan masih menguji aku dalam kehilangan, belum melihat pemulihannya, itu pun tetap baik supaya aku timbul seperti emas. Orang yang rela baru bisa berpikir positif sama Tuhan. Semakin kau tidak rela, Tuhan tahu pikiranmu negatif. Kenapa Tuhan sudah 2 tahun mengampuni, mengasihi, tapi Tuhan tidak bela. Nah ini orang yang tidak rela. Makanya orang yang ketiga yaitu bersyukur. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Orang yang tidak rela selalu banyak bersungut-sungut. Kenapa Tuhan ini harus terjadi? Mengapa Tuhan? Sampai kapan? 3 hal saudara pulang dari tempat ini. Kalau kita mau lihat kuasa Tuhan digenapi, pengembalian 2 kali lipat. Engkau akan menikmati kebahagiaan sampai anak cucu. Seperti yang apa dialami Ayub. Maka kita juga harus punya mental seperti Ayub. Hari ini sudah jangan lihat masa lalu. Tuhan dulu punya rumah 3. Sekarang ludes Tuhan, rumah kontrak. Semakin fokus untuk mengembalikan rumah bukan dengan waktu dan cara Tuhan. Saudara makin mengalami kerugian besar, percayalah itu. Tapi semakin saudara fokus dengan Tuhan. Kita lihat yang pertama, fokus dengan Tuhan. Yang pertama kita belajar bagaimana hidup hari ini fokus dengan Tuhan. Yuk buka PowerPoint-nya. Percayalah kalau hari ini Ayub bisa menyembah Tuhan, dia sujud. Dia itu artinya gini, hari ini sudah jangan fokus sama kehendak kita. Apapun terjadi kerugianmu hari ini, kalau kita melibatkan Tuhan, Allah turut bekerja. Artinya hari ini selesaikan kehendak Bapa. Kehendak saudara ingin cepat kaya, cepat kembali, cepat diberkati, cepat dipulihkan rumah tangganya seperti saya, mungkin belum terjadi. Tapi Tuhan itu berkata, karena aku lagi menggenapi kehendakku. Percayalah di tengah jawaban penundaan yang terlihat berlama-lama, kehendak Tuhan itu tetap yang terbaik. Apakah rumah tangga saya yang diizinkan Tuhan sampai? Ya, kalau saya ngomong gini, Tuhan, saya sudah main sinetron, tersanjung 1 selesai, ada yang berikutnya tersanjung 2 Tuhan. Sampai kapan
Tuhan cuma bilang gini, Eli, mau tersanjung 1, mau tersanjung 2, mau sinetronnya lanjut sampai berapa seri, kamu percaya enggak? Di balik liku-liku jalan sinetron kehidupan rumah tanggamu, tetap aku pegang kendali. Iblis tidak bisa pegang kendali atas hidupmu. Yang pasti kehendakku terbaik. Di balik air matamu, kehendakku tetap akan menulis sinetron kehidupanmu berakhir dengan titik. Titiknya pasti happy ending. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ketika Ayub taat sama Tuhan, enggak gampang saudara ya. Kehilangan semua aspek kehidupan tuh enggak gampang. Tapi ujungnya kehendak Tuhan selalu yang the best. Enggak ada kehendak Tuhan itu gini saudara. Melewati banyak kerugian, kehilangan, rasa sakit. Yang kedua, fokus aja pada rencana Tuhan. Saya kalau bilang dalam hidup saya, ketika iblis mengintimidasi itu, suamimu tambah parah, suamimu tambah seperti ini. Saya cuma bilang gini, aku memilih fokus dengan kehendak Tuhan yang terbaik. Aku memilih fokus dengan rencana Tuhan. Segala sesuatu pasti dibuat indah pada waktunya. Tidak ada rencana Tuhan itu menghasilkan rencana kecelakaan, tapi rencana Tuhan selalu yang terindah. Yang ketiga, fokus pada kebesaran Tuhan. Makanya Ayub 42 ayat 2 itu berkata gini, segala sesuatu dapat engkau lakukan dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub fokusnya sudah benar. Fokus kehendak Tuhan, dia fokus dengan rencana Tuhan, dan dia fokus bagaimana Tuhan itu dapat melakukan segala sesuatu. Walaupun di tengah rugi besar, saudara tetap berkata, Tuhan, aku percaya kok Tuhan itu sanggup loh pulihkan rumah tanggaku. Tuhan itu sanggup loh memulihkan keuanganku yang bangkrut hari ini Tuhan. Engkau sanggup memulihkan usahaku yang sepi pipi. Orang Surabaya kalau ngomong sepi sekali, suapi. Kalau baik, buaik. Kalau jahat sekali, juat. Hari ini saudara yang lagi ngalami titik di bawah, miliki mental, jangan batasi kuasa Tuhan. Mulai hari ini berdiri, dihajar seperti apapun. Saudara cuman bilang, aku milih fokus kehendakmu yang terbaik, rencanamu yang terindah. Fokus karena engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Memulihkan hidupku Tuhan di depan menjadi 2 kali lipat. Engkau pasti sanggup. Amin. Yang kedua, satu pembahasan kita selesai. Bagaimana kita rela ngalami kehilangan kerugian yang sesaat. Kalau saudara lihat Ayub 1 ayat 21a. Itu Ayub berkata gini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Artinya gini, hidup sampai mati itu tidak bawa apa-apa. Kalau memang hari ini apa yang kita miliki, semua itu miliknya Tuhan. Selama kita di dunia ini cuman dikasih titipan. Apapun yang kita miliki di dunia ini ya suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau hari ini kita ngalami proses seperti apapun, ya kita harus rela. Percayalah 3 poin ini, 3 hal, yuk kita lihat. Hari ini percayalah kehidupan yang saudara alami. Kalau kita kepingin lihat kuasanya Tuhan, kita akan lihat yang pertama, buka PowerPoint-nya. Tuhan sang pemilik segalanya, kita hanya apa saudara? Pengelola. Kita ini tidak berhak, termasuk ada seorang ibu yang konseling sama saya itu juga miris loh. Dia tanya gini, Bu, saya ini dosa apa ya Bu? Saya ini melayani Tuhan ya iya. Dari muda saya ini ya ndak neko-neko loh Bu. Saya ini orang yang ndak pernah buat orang lain susah. Menikah Bu, Ibu tahu saya punya anak 4, 4-4-nya cacat. Sudah 4 cacat,
suami saya selingkuh, hari ini suami saya mau menceraikan saya karena dianggap saya istri yang bawa sial. Saudara lihat ya, hidup ini misteri. Saya cuma bilang gini, Bu, ingat Ayub. Ayub itu sudah saleh, taat, jujur, menjauhi kejahatan. Anaknya mati semua. Lah ibu anaknya 4 cacat. Coba, saya cuma bilang gini, Bu, percayalah. Anak cacat itu ada di dunia ini aja. Nanti kalau anak-anak ini sudah pulang ke rumah Bapak yang sempurna dalam kemuliaan, yang cacat-cacat ini sudah tidak ada lagi. Jadi kalau ibu dititipi 4 anak cacat, ibu lakukan yang terbaik. Lah sekarang suami saya mau menceraikan saya gimana? Ibu tetap tenang. Percayalah Tuhan itu tidak pernah pusing dengan apa yang terjadi dalam hidupmu. Yang penting ibu tetap setia hari ini sama Tuhan. Itu tadi, Tuhan sang pemilik segalanya. Tuhan akan mengembalikan kehilangan, kerugian. Dan Tuhan pegang masa depan saudara dan saya. Amin. Hari ini rela aja. Makin rela, Tuhan makin tidak rela. Sering kali ketika kita tidak rela, Tuhan tarik diri kuasanya. Tapi coba saudara bilang gini, ya wis lah Tuhan. Dititipi anak 4 cacat, ya puji Tuhan, haleluya. Tuhan mati tidak bawa apa-apa, sudahlah pokoknya totalitas aja. Terserah suka-sukanya sutradara kehidupan. Sutradara kehidupan mau tulis cerita kehidupanmu. Lagi dalam drama yang menegangkan. Aduh punya anak 4, suami selingkuh mau diceraikan Tuhan. Berarti saudara punya satu kepercayaan yang Tuhan berikan. Percayalah. Kalau Tuhan sang pemilik, dia pasti akan mengembalikan dan dia tetap punya kedaulatan buat orang benar atas masa depannya. Iblis boleh dalam kuasa apa yang saudara miliki, tapi untuk masa depan orang benar, iblis tidak punya kedaulatan. Amin. Bonyoknya Ayub, tetap waktunya Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Pulihkannya berapa lama? Enggak. Kalau Tuhan mau pulihkan sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Prosesnya memang lama. Tapi kalau pemulihannya Tuhan, makanya orang yang keren, saudara percaya, orang keren itu bukan orang yang dipulihkan hasil. Di mata Tuhan orang yang keren itu orang yang keren jalani proses. Tangkep ya? Kenapa? Kalau hasil itu cuman gini loh saudara. Kanker sembuh sekejap, tidak keren saudara. Tapi kalau orang bisa bersaksi, saya dari awal saya hidup berumah tangga, punya suami yang tidak setia, anak cacat 4. Hari ini saya diceraikan suami saya, tapi saya tetap berdiri sebagai orang benar yang tidak pernah lari dari proses dan saya tidak pernah murtad di hadapan Tuhan. Itu yang dibawa. Itu kesaksian yang buat hati Tuhan kelepek saudara. Tuhan tidak pernah bangga kalau hari ini kau bersaksi gini. Hari itu saya enggak punya rumah, hari ini punya rumah 3, tidak pernah bangga. Itu cuman urusan. Apa bedanya Tuhan sama mantra? Kalau saudara datang sama Tuhan cuman berharap yang instan. Gunung Kawi instan. Tapi ikut Tuhan, Tuhan suka proses. Manusia suka hasil, makanya banyak manusia marah ketika kesukaan Tuhan itu terjadi. Kira-kira Tuhan kalau lihat saudara ngalami proses gimana? Seneng, itu zona nyamannya Tuhan. Makin diproses makin deket Tuhan. Jam 4 bangun Tuhan, disuruh datang Pak Gembala, ayo ibadah, semangat. Coba kalau kantongnya semua tebal. Hidupnya nyaman, pasti. Berdoa, nggak mau. Beribadah, mau jalan-jalan ke Singapura dulu. Ya, makanya Tuhan suka proses. Jangan nuntut hasil.
Orang Kristen yang selalu nuntut hasil itu orang Kristen di bawah rata-rata. Tapi orang Kristen yang suka proses itu orang Kristen yang dapat jempolnya Tuhan. Saudara mau dapat jempolnya Tuhan? Amin. Siap diproses? Siap? Amin. Yuk yang terakhir, pemain musik boleh segera naik. Bersyukur, buka PowerPoint, pemain musik boleh segera naik. Saya sudah selesai. Yang pertama, kita hari ini kalau diproses apapun, saya belajar saudara. Sekalipun keadaan fakta bertambah buruk, saya tidak pernah ngomel. Orang mau menyakiti hidup saya, menfitnah hidup saya, selalu dalam perkataan saya, puji Tuhan, haleluya. Kalau Tuhan izinkan saya difitnah orang, berarti Tuhan sudah sediakan berkat besar ketika saya tidak membalas. Hari ini kita perlu bersyukur saudara. Kenapa? Di tengah kehidupan saudara yang berliku-liku. Kira-kira siapa yang tahu jalan hidup saudara? Tuhan. Tidak apa-apa, jalani aja. Bercucuran air mata, Tuhan bilang gini, orang benar memang berjalan maju cucuran air mata. Tapi aku sudah tahu kok akhirnya. Pulangnya pasti bersorak-sorai. Itu Tuhan tahu loh. Kira-kira hari ini yang menderita di depan Tuhan sudah sediakan enggak jalan bersorak-sorai? Oh jelas. Daripada pilih jalan dunia bonyok nanti di depan. Makanya berkat Tuhan yang menjadikan saudara kaya, susah payah enggak menambahi itu jelas. Tapi kalau jalan cepat pinjol, pinjaman online nanti di depannya bonyok semua. Hari ini yuk rela-rela sudah. Tidak cepat kaya, tidak apa-apa. Memang Tuhan lagi suka proses. Saudara jangan nuntut hasil mana enggak. Tuhan bilang gini, proses nak, proses. Aku tuh suka sama proses. Yang kedua, kira-kira di tengah masa serba sedikit krisis hari ini. Tuhan tahu enggak kebutuhan hidup saudara? Sebenarnya kebutuhan itu enggak mahal. Yang mahal itu gaya hidup. Kebutuhan hidup itu enggak mahal saudara. Kalau saudara bisa menyesuaikan, hari ini engkau mengalami penghasilan yang menurun. Atau paling enggak penghasilanmu enggak menurun tapi harga-harga sudah naik hampir 30-40%. Ya saudara harus ngirit, penyesuaian. Gaya hidup itu yang bikin mahal, kebutuhan hidup enggak mahal saudara. Yang ketiga, Tuhan tahu enggak kelemahan saudara? Tahu. Tuhan aku tidak bisa belah laut, aku tidak bisa menyeberangi laut, tapi aku sudah menghadapi jalan buntu. Tuhan bilang tenang, aku tahu kok kamu manusia debu yang tidak bisa apa-apa tanpa aku. Makanya engkau datang sama aku, engkau akan sanggup menanggung segala perkara. Ketika aku tahu segala kelemahanmu aku ambil, aku akan mengubah semua kelemahan itu menjadi kekuatanmu di tanganku. Yuk bangkit berdiri. Hari ini pulang jangan batasi kuasa Tuhan. Saudara yang lagi berletih lesu beban berat, yuk datang sama Tuhan. Tuhan, aku tidak mau fokus dengan apa yang aku punya, karena itu sedang dalam kendali iblis. Tapi percayalah, Tuhan tahu jalan hidupmu. Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan tahu kelemahanmu hari ini. Dia sudah sediakan. Yang dia tahu itu sudah urusannya Tuhan. Saudara tidak usah bingung. Kalau Tuhan tahu jalan hidupmu, Tuhan tahu kebutuhanmu, Tuhan tahu kelemahanmu, yang serba tahu, jangan kita sok tahu. Seringkali yang buat kita stres membatasi kuasa Tuhan. Karena kita sok tahu. Tuhan, kalau tahun kelima suamiku tidak balik, aku tidak kuat loh Tuhan. Itu saya dulu. Tuhan 5 tahun cukup proses. Kalau 5 tahun Tuhan tidak dikembalikan, tidak tahu Bu Eli jadi apa. Buktinya 14 tahun. Malah jadi hamba Tuhan saudara. Tepuk tangan buat. Tidak jadi pasien penyakit kanker, tidak jadi pasien penyakit jiwa. Tuhan bawa saya seperti Raja Wali. Orang bilang anak-anakmu hancur, enggak itu. Tahun ini saya punya cucu. Tuhan kasih saya mantu. Anak saya yang pertama itu sudah lulus sekolah summa cum laude. Mantu saya summa cum laude saudara. Lihat Tuhan kasih.
Sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan, Tuhan sudah tahu, sudah. Tenang aja, tidak usah panik. Lakukan bagianmu supaya kuasa Tuhan hari ini turut bekerja di dalam keburukanmu untuk mendatangkan masa depan yang terbaik, yang terindah di depan. Amin. Yuk, saudara tundukkan kepala. Siang ini Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Dia tahu kepanikan saudara hari-hari ini, ketakutan, kekhawatiran. Ketika apa yang saudara punya hari ini semuanya hilang. Engkau mengalami kerugian yang besar atas apa yang kau punya. Engkau mengalami rasa sakit atas harga diri yang hari ini diinjak-injak orang. Tuhan tahu batas kemampuan saudara. Hari ini Tuhan cuma mau buat saudara dan saya sebelum meninggalkan tempat ini. Tuhan mau, jangan fokus. Semakin kau fokus dengan apa yang kau punya, iblis itu makin disenangkan. Kami cuman fokus kepada Tuhan dan kami rela Tuhan kehilangan. Karena Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil. Hari ini kami lahir sampai mati tidak pernah bawa apa-apa. Tapi yang satu hal yang kami tahu, Tuhan tetap pegang kendali atas masa depan kami. Atas apa yang hilang Tuhan tidak pernah berhutang. Engkau pasti mengembalikannya. Terima kasih Bapa, terpuji namamu Bapa. Kami pulang, kami diubahkan. Kami bukan jadi orang Kristen di bawah rata-rata, tapi kami mulai fokus dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap pelayan Tuhan siang ini yang sudah melayani, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Tuhan, Kau juga berkati gereja JC3 ini. Kami percaya Tuhan akan kirim jiwa-jiwa yang luar biasa dengan gedung yang baru. Kami semua jemaat juga diubahkan Tuhan. Berkati Pak Lito dan Bu Livan dalam pengembalaannya. Kami percaya urapan-Mu semakin luar biasa. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin.